Selamat malam dan selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Bhagavad Gita. Saudara-saudara sekalian, Bhagavad Gita itu adalah wahyu dari Tuhan yang Maha Esa. Tetapi orang-orang Hindu zaman sekarang ini, sarjana-sarjana agama Hindu dan tokoh-tokoh agama Hindu pada saat ini tidak mampu memahami Bhagavad Gita dengan benar, sehingga mereka berpikir bahwa Bhagavad Gita itu adalah kumpulan dari Upanishad. Padahal antara Bhagavad Gita dengan Upanishad adalah dua hal yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Demikian saudara-saudara. Jadi kalau kalian tidak percaya, mari kita buktikan. Kita ambil contoh. Dua saja saya ambil contohnya ya, supaya tidak panjang. Di dalam Upanishad dinyatakan bahwa semua orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Tidak ada yang tidak mati. Namanya kita lahir pasti mati. Namanya kita punya badan pasti mati. Tetapi berbeda dengan Bhagavad Gita. Di dalam Bhagavad Gita dinyatakan bahwa tidak semua orang yang lahir di dunia ini akan mati. Bagi mereka yang berhasil memenuhi badannya dengan cahaya atau dharma, maka mereka akan hidup abadi, terbebas dari takdir, dan mencapai Tuhan. Moksa. Demikian saudara-saudara. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 2 sloka 12. Krishna bersabda, "No tu ewaham jatunasam, no tuam no ime jano nipa, no co iwo no bawi sama, sarwo wayam atah param." Artinya, di saat kapanpun aku tidak pernah binasa, dan engkau juga tidak akan binasa, dan tidak semua orang yang lahir di dunia ini akan binasa, dan juga tidak akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan orang-orang yang berada di jalan ini, jika berhasil mencapai rohani tertinggi, niscaya menjelma menjadi seorang sannyasin. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi, kenapa Krishna mengatakan dia tidak pernah binasa saat kapanpun? Karena beliau Tuhan. Tuhan tidak pernah lahir dan Tuhan tidak pernah mati. Tuhan tidak pernah dilahirkan dan Tuhan tidak pernah mati, sehingga tidak pernah binasa. Arjuna juga tidak akan binasa. Kenapa? Karena dia juga tidak akan mati. Kenapa tidak mati? Karena badannya sudah dipenuhi dengan dharma. Dan tidak semua orang yang lahir di dunia ini akan mati. Bagi mereka yang berhasil mencapai rohani tertinggi, artinya badannya dipenuhi dengan dharma, maka dia menjelma menjadi seorang sannyasin, orang suci. Orang suci adalah moksa, tidak mati, saudara-saudara. Nah, demikian. Itu yang pertama. Jadi, Bhagavad Gita menyatakan tidak semua orang pasti mati, tetapi Upanishad mengatakan semua pasti mati. Pasti akan mati. Sekarang yang kedua. Upanishad menyatakan mati tidak binasa. Setelah mati akan ada perjalanan sang roh atau sang atma menuju surga, neraka, atau bahkan moksa. Ini menurut Upanishad. Tetapi menurut Bhagavad Gita,
mati adalah hukuman. Karena badannya dipenuhi dengan sifat-sifat buruk. Jadi mati itu adalah binasa. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 2 sloka 16. Krishna bersabda, No asata widiyate bawo, no abawo widiyate sata, ubayor api dresto antas, tu anayos tatwo darsipi. Artinya, semua orang di dunia ini percaya bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Dan semua orang di dunia ini juga percaya bahwa mati tidak binasa. Tetapi kedua kepercayaan tersebut berasal dari orang yang pengetahuannya terbatas. Tetapi sebaliknya, mati adalah hukuman karena badannya masih dikuasai sifat-sifat buruk, dan orang-orang suci bisa mengetahui dengan benar bahwa mati adalah sesuatu yang sangat menakutkan karena mati itu adalah binasa. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi mati itu menurut Tuhan kita binasa, tidak ada kelanjutannya lagi. Seperti roh itu bukan makhluk. Roh itu adalah benda yang sangat kecil yang gunanya hanya untuk supaya makhluk hidup ini bisa hidup. Ibaratnya seperti busi mobil. Kalau busi mobil kita cabut kan tidak bisa hidup mobilnya. Demikian juga mengenai roh. Roh itu tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, jangan bisa gimana berjalan. Nah, demikian saudara-saudara, kalian sudah paham sampai di sini. Nah, saya jelaskan bagaimana sih dulunya ketika wahyu ini turun. Wahyu ini turun diberikan kepada Arjuna, kemudian Arjuna mengajarkannya kepada murid-muridnya. Terus suatu saat sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, itu barulah Bhagavad Gita ini ditulis dalam bentuk buku namanya Bhagavad Gita. Jadi Bhagavad Gita itu bukan nyanyian Tuhan, tetapi wahyu Tuhan yang ditulis dalam bentuk syair. Itu maksudnya saudara-saudara. Nah, bagaimana sih proses turunnya dulu? Mari, supaya tidak menghabiskan waktu, mari kita lihat bab 4 sloka 8. Krishna bersabda, Paritronayo sadunam, winosayo joduskertam, dharmo samsetopano artayo, sambawami yuge. Artinya, aku turun ke dunia ini membawa ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang sudah menghilang, yang bermanfaat untuk membinasakan semua dosa-dosa yang ada di dalam badan. Dan adapun isinya adalah mengenai peraturan-peraturan yang bertujuan supaya seseorang bisa memiliki dharma. Oleh karena itu, dan atas kehendak diriku sendiri, dari zaman ke zaman aku turun ke dunia ini. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi Tuhan itu turun untuk membawa ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Ilmu pengetahuan tentang kebenaran supaya kita bisa memiliki dharma, karena dharma itulah yang bisa menyelamatkan manusia. Nah, dharma ini sangat penting. Itu yang diajarkan oleh Tuhan kepada manusia supaya manusia bisa mencapai Tuhan dan hidup abadi. Nah,
ajaran Dharma ini intinya hanya dua sesungguhnya, saudara-saudara. Dua. Bagaimana caranya mendapatkan Dharma ini? Di yoga ini namanya yoga. Ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Tuhan ini namanya yoga. Isinya dua. Cara untuk memperoleh Dharma itu hanya dua. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 3 sloka 3. Krishna bersabda, Loke asmin dwi widah niseta puro prokta mayo anago jenano yogeno samkyanam karmo yogeno yogina. Artinya, wahai Arjuna yang sudah terbebas dari dosa, di zaman dahulu kala aku sudah pernah menceritakan bahwa di dunia ini hanya ada dua jalan yang dapat ditempuh supaya seseorang bisa memiliki Dharma. Dan pada saat ini aku akan menceritakan kembali mengenai ilmu pengetahuan Raja Yoga yang terdiri dari Raja Yoga yang diikuti oleh para yogi yang setia dan Karma Yoga. Nah itu saudara-saudara, jadi nanti isi daripada Bhagavad Gita ini cuma dua, yaitu Karma Yoga dan Raja Yoga. Hanya dengan dua jalan ini kita bisa memiliki Dharma. Nah pertanyaannya, untuk apa Tuhan yang turun datang ke dunia ini membawa pengetahuan ini? Kenapa tidak diberikan kepada dewa umpamanya? Perlu diketahui saudara-saudara, dewa itu tidak mampu melihat Dharma. Dharma itu adalah benda berupa cahaya yang berasal dari Tuhan. Dharma ini juga sering disebut dengan istilah api yoga, atau sering disebut api suci atau cahaya. Dan api suci ini atau Dharma ini tidak bisa dilihat oleh siapapun. Bagaimana menitipkannya? Yang bisa melihat hanya Tuhan dan orang yang badannya sudah dipenuhi dengan Dharma. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 5 sloka 8 baris 1 dan baris 2. Krishna bersabda, No iwo kincit karamiti yuktah manetor tatwawit. Artinya, demikianlah cahaya yang berasal dari diriku seolah-olah bukan benda yang pasti. Dan yang bisa mengetahui Dharma dengan benar hanya orang yang badan jasmaninya sudah dipenuhi dengan Dharma ketika masih berada di dunia ini, sehingga patut dihormati. Nah, jadi Dharma itu dari Tuhan, saudara-saudara. Tidak ada dari mana-mana lagi, hanya satu. Nah, kenapa Krishna mengakui bahwa itu adalah cahaya yang berasal dari dirinya? Karena beliau itu Tuhan. Jadi Dharma ini hanya dari Tuhan. Walaupun banyak istilah-istilahnya. Bineko tunggal iko tanah anu dharma mangruo. Berbeda-beda orang menyebutkannya. Tetapi sesungguhnya Dharma itu hanya satu adanya. Yaitu benda berupa cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Demikian saudara-saudara. Jadi Dharma itu adanya cuma satu, yaitu yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Inilah yang menyelamatkan kita supaya kita tidak mati, supaya kita tidak binasa, supaya kita bisa mencapai Tuhan. Demikian saudara-saudara. Nah sekarang pertanyaan, ketika situasi apa Tuhan itu turun ke dunia ini? Supaya kita tahu, supaya kita tidak mengada-ada. Nah, Tuhan turun ke dunia ini ketika di dunia ini tidak ada ilmu pengetahuan tentang yoga ini. Sehingga semua orang di dunia ini tidak ada yang memiliki Dharma.
Dan untuk itu juga harus ada satu orang yang bisa melihat Tuhan, artinya badannya dipenuhi dengan dharma. Karena yang bisa menerima wahyu ini hanya orang yang badannya sudah dipenuhi dengan dharma. Demikian saudara-saudara. Nah, mari kita lihat bab 4 sloka 7. Krishna bersabda, Yado yado hi dharmaso Glanir bawati barado Abiu tano mo adarmaso Tadat mana Sri Jamyo aham. Artinya, wahai putra keluarga Bharata, kapanpun ketika ilmu pengetahuan tentang dharma ini mengalami goncangan dan kemunduran dan benar-benar tidak ada, sehingga semua orang di dunia ini tidak ada yang memiliki dharma, tetapi ada satu orang yang terbangun kesadaran rohaninya sehingga bisa melihat Tuhan yang Maha Esa, maka pada saat itulah aku turun ke dunia ini menjelma menjadi seorang manusia. Nah, demikian saudara-saudara. Ketika tidak ada ilmu yoga ini, ketika semua orang tidak memiliki dharma, tetapi ada satu orang yang badannya dipenuhi dengan cahaya, maka ketika itulah Tuhan turun ke dunia ini menjelma menjadi seorang manusia. Jadi Tuhan itu turun bukan karena di dunia ini ada huru-hara, saling bunuh, bukan. Karena di dunia ini tidak ada ilmu pengetahuan yoga. Kalau sekarang apa turun? Tidak. Saya sedang mempelajari. Saya sedang mempelajari yoga. Bhagavad Gita ini sedang saya pelajari, masih ada. Untuk apa Tuhan turun? Demikian saudara-saudara. Jadi supaya dipahami. Nah, saya akan lanjutkan. Ini adalah teorinya. Nah, kapan Tuhan itu turun ke dunia ini? Yaitu 5.000 tahun yang lalu. Nah, 5.000 tahun yang lalu Tuhan turun ke dunia ini menjelma menjadi seorang manusia bernama Krishna. Beliau turun di kerajaan Mathura. Ketika itu rajanya adalah Kamsa. Nah, saat itu juga orang tuanya Kamsa, ayahnya dan ibunya sendiri sedang dipenjara. Dia penjarakan orang tuanya sendiri. Nah, ketika itulah Krishna itu turun minta izin kepada Dewaki, ibunya Kamsa, supaya dia siap-siap karena Tuhan akan turun ke dunia ini menjelma menjadi seorang manusia. Nah, ketika sabda beliau selesai, tiba-tiba di tempat tidurnya Dewaki, di sebelahnya sudah ada bayi kecil laki-laki bernama Krishna yang sudah lengkap dengan aksesorisnya. Sudah pakai pakaian baju, sudah pakai anting, kalung, gelang, dan sudah lengkap. Dan Krishna itu dilahirkan tanpa melalui hamil, tanpa melalui persalinan. Dan beliau ada sendiri tanpa melalui kelahiran. Nah, itulah Krishna. Dan Krishna juga, Tuhan juga berpesan supaya anak bayi ini segera dibawa pergi menjauh dari kerajaan Mathura. Nah, itulah sebabnya Krishna kecil ini dibawa keluar dari kerajaan oleh ayahnya. Demikian saudara-saudara. Nah, apakah pada saat itu di dunia ini ada yoga? Tidak. Itulah sebabnya Tuhan itu turun karena pengetahuan yoga ini tidak ada. Sehingga pada saat itu orang-orang di dunia ini tidak ada yang memiliki dharma. Apakah pada saat itu tidak ada kepercayaan? Ada keyakinan, ada juga banyak resi, bahkan resi biasa ada pada saat itu. Tetapi beliau-beliau itu orang-orang hebat, tetapi tidak mengetahui ilmu pengetahuan yoga sehingga tidak memiliki dharma.
Begitu saudara-saudara. Ini bukan saya menghina, tetapi ini saya menjelaskan apa adanya sesuai Bhagavad Gita. Saya hanya menyampaikan. Nah, pada saat itu semua orang tidak ada yang memiliki dharma, tetapi ada satu orang yang bisa melihat Tuhan. Kenapa? Karena dia badannya sudah memiliki dharma. Demikian. Nah, siapa itu? Nah, itu adalah Arjuna, bukan Yudhistira, bukan Wiyasa, tapi Arjuna. Kenapa Arjuna bisa memiliki dharma? Karena dia sudah berhasil mencapai damai. Kapan itu terjadi? Ketika perang Mahabharata akan dimulai. Ketika itu pagi-pagi benar, kedua belah pihak pasukannya sudah rapi, sudah siap bertempur. Tetapi Arjuna meminta kepada Krishna supaya keretanya dibawa persis di tempat di depan lawan-lawan. Sesuai keinginan Arjuna, Krishna pun membawa keretanya ke tempat itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kereta sudah di tempat itu, Arjuna langsung terkejut. Dia merasa kecewa, merasa benar-benar menjadi orang yang sangat hina, orang yang sangat berdosa, yang hidup hanya membuat kerugian di dunia ini. Kenapa? Karena hanya ingin memiliki harta benda, hanya ingin memiliki kerajaan, tega merencanakan membunuh saudara sendiri. Betapa dosanya itu. Itu pikiran daripada Arjuna. Oleh karena itu, Arjuna mengundurkan diri dari perang. Dia turun senjata yang dia taruh di keretanya dan dia turun ke tanah dan duduk bersila di tanah. Kenapa dia mundur, tidak keluar dari medan perang? Karena dia sudah tidak ada nafsu apapun, sudah tidak ada keinginan apapun. Maka dia langsung saja duduk di tempat yang kosong, yang lega. Dia duduk bersila di sana, sudah tidak ada keinginan apapun. Orang yang sudah bisa menghilangkan hawa nafsunya dan semua keinginannya, maka dia akan duduk bersila dengan tegak, ibarat seperti paku ditancapkan di papan, diemplek. Kenapa demikian? Karena sudah tidak ada pengendali dari pikiran, karena pikirannya sudah diam, sudah tidak menginginkan apa-apa. Demikian juga kupingnya juga sudah tertutup sendiri, karena sudah tidak menginginkan suara apa-apa. Nah, itulah yang disebut di dalam Bhagavad Gita adalah damai. Ketika seseorang bisa mencapai situasi damai ini, maka ketika itu hadiahnya berupa cahaya atau dharma dengan akan mengalir deras ke dalam badannya. Karena Arjuna itu orang cerdas, maka dia bisa lama itu mengalami damai ini. Tapi kalau manusia seperti kita, damai itu paling beberapa menit. Oleh karena itu tidak bisa kita memiliki langsung penuh badan kita, tidak bisa, tapi sedikit-sedikit. Demikian saudara-saudara. Nah, ketika itu Arjuna sudah damai, maka badannya dipenuhi dengan dharma. Mari kita lihat bab 2 sloka 58. Krishna bersabda, Yado samharate jaya karmo angani wasarwasa indriyani indriyo artebias taso prajeno prati sedita. Demikian saudara. Artinya, ketika seseorang sudah berhasil menarik dan menahan semua hawa nafsunya, serta mampu menghilangkan semua keinginan-keinginan yang ada di dalam dirinya, ibarat seperti kura-kura
yang sedang menarik seluruh anggota badannya ke dalam cangkangnya sampai tidak kelihatan, niscaya pada saat itu juga badannya dipenuhi dengan dharma. Dengan demikian, pada saat itu juga dia menjelma menjadi seorang sannyasin atau orang suci. Demikian saudara-saudara. Jadi ketika itu terjadi, maka damai terjadi, maka seseorang akan bisa menjadi orang suci. Nah, itulah yang terjadi dengan Arjuna. Sehingga pada saat itu Arjuna dipenuhi badannya dengan dharma. Krishna ketika Arjuna turun dari keretanya tidak melakukan apa-apa dan terdiam 1000 bahasa, diam saja. Kenapa? Karena Krishna itu Tuhan, tahu apa yang akan terjadi. Barulah kemudian ketika Arjuna ini badannya sudah dipenuhi dengan dharma, yaitu hanya bisa dilihat oleh Tuhan, oleh Krishna, yang lain tidak bisa melihatnya. Nah, ketika itulah baru Krishna memanggil Arjuna supaya berdiri dan menghadap kepadanya. Ini dicatat di dalam bab 2 sloka 3. Krishna bersabda, "Klai biam mau semo gama parto, no etat tuai upapadiate, kasudram herdayo daun baliam, tiak tua diserta parantapo." Artinya, wahai putra Partha, janganlah merasa ketakutan yang terlalu berlebihan. Karena mulai saat ini engkau tidak akan mengalami penderitaan dan kematian. Oleh karena itu, wahai Parantapo, berdiri dan buanglah semua kelemahan-kelemahan yang ada di dalam hati yang hanya akan menimbulkan kesusahan. Nah, demikian saudara-saudara. Kenapa Krishna mengatakan Arjuna sudah tidak akan mengalami penderitaan dan kematian? Karena badannya Arjuna sudah dipenuhi dengan dharma. Dan sejak itu juga Arjuna ini menjadi orang suci. Demikian saudara-saudara. Nah, mendengar dirinya dipanggil, Arjuna langsung berdiri dan menghadap kepada Krishna. Ketika itu Arjuna kaget, saudara. Kenapa? Karena Krishna yang selama ini dianggap sebagai manusia biasa ternyata Tuhan. Kenapa Arjuna bisa melihat itu? Karena badannya sudah dipenuhi dengan dharma. Tuhan bersabda, siapapun manusia di dunia ini apabila sudah bisa memenuhi badannya dengan dharma, maka pada saat itu juga dia melihat Tuhan, dan Tuhan tidak bisa bersembunyi walaupun berbentuk apapun pasti diketahui oleh orang yang badannya sudah dipenuhi dengan dharma. Demikian saudara-saudara. Nah, karena Arjuna sudah tahu bahwa di depannya itu adalah Tuhan, maka dia menyerahkan dirinya dan siap melaksanakan apapun perintahnya. Nah, disinilah wahyu turun saudara-saudara. Ilmu yoga ini turun. Krishna bersabda. Bab 9 sloka 1. Krishna bersabda, idam tute guhyatamam prawaksami anasuyap jenanam wijenana saitam yat jenatuo moksase asubat. Artinya, karena sudah terbebas dari sifat-sifat iri hati, maka aku akan memberikan ilmu pengetahuan untuk supaya bisa menembus hal-hal yang paling gelap dan paling rahasia ini kepada dirimu. Dan dengan menguasai ilmu pengetahuan suci ini dan ilmu usaha, niscaya seseorang akan hidup sejahtera, bahagia dan moksa, terbebas dari kesesatan dan bijaksana di dalam melaksanakan pemujaan. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi siapapun yang sudah bisa memenuhi badannya dengan dharma, itu terbebas dari
sifat-sifat iri hati karena dia orang suci. Makanya Arjuna itu bukan karena engkau tidak pernah iri hati kepada diriku, bukan begitu artinya. Tetapi dia sudah terbebas dari sifat-sifat iri hati. Maka dialah yang diberikan ilmu pengetahuan ini supaya bisa melihat hal-hal paling gelap dan paling rahasia. Itu siapa itu? Jalan menuju Tuhan. Jalan menuju Tuhan dan paling rahasia itu ya Tuhan itu. Itu saudara-saudara. Guhya taman. Itu artinya paling gelap dan paling rahasia. Itu Tuhan yang paling gelap dan paling rahasia. Nah, dengan menguasai ilmu ini dan ditambah harus menguasai juga ilmu usaha. Wijanana itu ilmu usaha, bukan ilmu yang tidak kelihatan. Ilmu usaha supaya kita tidak menjual ayat untuk mencari makan. Karena kita harus menafkahi anak istri, maka kita juga harus tahu teknologi. Itu saudara, dengan demikian kita pasti akan sejahtera, bahagia dan moksa. Demikian saudara-saudara. Nah, saya lanjutkan. Tuhan Krishna selanjutnya bersabda, bab 9 sloka 2. Krishna bersabda, Raja Widya, Raja Guhya, pawitram idam utama, praktiasa awagamam dharmya, susukam kartum awyaya. Artinya, inilah ilmu pengetahuan yang paling utama, paling suci dan paling tinggi, supaya bisa mencapai hal-hal yang paling rahasia. Dan inilah ilmu pengetahuan yang benar, supaya bisa melihat hal-hal yang religius, dan supaya bisa memenuhi badan jasmani dengan cahaya Tuhan, sehingga hidup abadi dan mencapai kebahagiaan tertinggi. Nah itu saudara-saudara. Jadi Bhagavad Gita ini bukan ilmu yang rahasia, rajanya rahasia, bukan. Ini adalah ilmu yang paling utama, paling suci dan paling tinggi, supaya kita bisa mencapai Tuhan. Nah dengan kita menguasai ini, maka kita akan bisa juga melihat yang religius dan juga bisa memenuhi badan dengan dharma, dengan cahaya Tuhan, sehingga kita hidup abadi dan mencapai kebahagiaan tertinggi. Demikian saudara-saudara. Nah, sekarang saya lanjutkan. Kenapa Arjuna yang diberikan ilmu pengetahuan ini, kenapa tidak biasa, kenapa tidak yang lainnya, atau Yudhistira? Nah, mari kita lihat. Bab 4 sloka 3, Krishna bersabda, So ewayam mayote adyo, yoga prokta purotana, bhakto asi me sakojeti, rahasyam hi etad utama. Artinya, ilmu pengetahuan tentang yoga yang pada zaman dahulu kala sudah aku turunkan. Pada saat ini aku akan berikan ilmu pengetahuan yoga yang sama kepada dirimu, karena engkau sudah memperoleh berkah berupa cahaya, sehingga mulai saat ini engkau adalah murid Tuhan dan sekaligus teman Tuhan. Dengan demikian, engkau pasti mampu menguasai rahasia ilmu pengetahuan yang paling utama ini. Nah, demikian kata Krishna. Kenapa Arjuna? Karena Arjuna badannya sudah dipenuhi dengan cahaya, sehingga Arjuna lah yang mampu menerima ilmu pengetahuan yoga ini, yang dulu sudah diberikan, diturunkan ke dunia ini, tapi sudah hilang. Maka sekarang diberikan ilmu pengetahuan yoga yang sama kepada Arjuna. Demikian saudara-saudara. Nah, kita lanjutkan. Dulu, waktu di zaman dahulu, waktu Krishna memberikan kepada orang, kepada siapa yang pada saat itu diberikan. Nah, mari saya lanjutkan. Nah,
Kepada siapa dulu diberikan? Mari kita lihat bab 4 sloka 1. Krishna bersabda, Imam wiwaswate yogam proktawan aham awiyayan wiwaswan manawe praho manu ri ikswakawe abrawi. Artinya, aku yang maha abadi sudah pernah memberikan ilmu pengetahuan yoga untuk mencapai Tuhan yang Maha Esa kepada Wiwaswan. Kemudian, Wiwaswan sebagai seorang manusia laki-laki yang sungguh-sungguh sudah mencapai kesempurnaan, memberikan ilmu pengetahuan suci ini kepada orang yang bernama Ikswakawe atau Raja Ikswaku. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi, ilmu pengetahuan yoga ini bukan ilmu pengetahuan yang abadi, yang tidak bisa dimusnahkan. Ilmu pengetahuan ini timbul tenggelam. Bukan yang tidak bisa dimusnahkan. Dan Wiwaswan itu bukan dewa matahari. Memang Wiwaswan itu dewa matahari, tetapi Wiwaswan yang dimaksud oleh Krishna adalah manusia laki-laki yang sudah sungguh-sungguh mencapai kesempurnaan. Artinya badannya sama dengan Arjuna, sudah dipenuhi dengan dharma. Demikian saudara-saudara. Jadi itu kemudian Wiwaswan ini yang melanjutkannya diberikan kepada Raja Ikswaku. Nah, syarat-syarat penyebaran daripada yoga ini ditunjukkan oleh Krishna, diberi arahan bahwa yang bisa mengajarkan ini hanya orang yang sudah moksa. Orang yang moksa itu artinya orang yang sudah tidak bisa dibunuh dan sudah bisa mencapai Tuhan yang Maha Esa. Dan mari kita lihat bab 4 sloka 2. Krishna bersabda, Ewam parang paro praptam imam rajar sayowidu sokalaneho mahato yogano seta parantapo. Artinya, ya, jadi ilmu pengetahuan suci ini disebarkan melalui garis keturunan para raja yang sudah tidak bisa dibunuh dan sudah berhasil mencapai Tuhan yang Maha Esa. Tetapi dengan adanya perubahan zaman dan perjalanan waktu yang sangat panjang, ilmu wahai Parantapo, ilmu pengetahuan yoga ini kemudian menghilang. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi penyebaran daripada Raja Yoga ini hanya gurunya itu hanya kalau sudah berstatus moksa, sudah bisa melihat Tuhan, sudah tidak bisa dibunuh, sudah tidak bisa mati. Kalau belum itu, belum boleh menjadi acarya. Orang yang mengajarkan Raja Yoga syaratnya itu. Makanya ketika yoga ini sudah meredup, tidak ada lagi sampradaya yoga ini, terutama ketika kerajaan Majapahit itu sudah mulai tidak ada orang moksa. Karena tidak ada orang moksa, maka perguruan sampradaya ini lenyap, tidak ada lagi, tidak boleh. Nah, bagaimana supaya raja ini masih bisa menguasai anak-anaknya, masih bisa menjadi pengikut Raja Yoga? Maka dia mengajarkan secara diam-diam tanpa melalui perguruan. Anak cucunya ini diajarkan oleh raja-raja Majapahit. Dan sampai generasi saya masih itu diajarkan. Tetapi dengan diam-diam tanpa melalui expose. Nah, demikian saudara-saudara. Nah, dulu ketika menyebarkan itu harus orang yang sudah moksa. Nah, tetapi dengan adanya perjalanan waktu yang panjang akhirnya menghilang. Karena tidak ada lagi orang moksa, tidak ada lagi mengajarkan.
maka hilang. Nah, karena hilang, makanya Krishna turun ke dunia ini mengajarkan ilmu pengetahuan yoga ini. Demikian saudara-saudara. Nah, perlu kalian tahu, yoga ini yang dulunya namanya agama yoga, kemudian berubah menjadi agama Hindu. Karena orang-orang Persia yang datang ke India melihat orang melakukan asana, dia mengklaim, oh itu orang Hindu. Jadi lama-lama kemudian agama yoga ini berubah namanya menjadi agama Hindu. Nah, agama Hindu ini sesungguhnya agama yoga, yaitu agama secara lebih detail lagi adalah namanya Raja Yoga. Raja Yoga dan Karma Yoga itulah yang diajarkan di dalam Bhagavad Gita. Tuh saudara-saudara, tetapi Krishna berpesan kepada pengikutnya, siapapun pengikutnya itu, ketika menyebarkan agama yoga ini atau agama Hindu ini, walaupun agama Hindu ini dari India, tetapi dilarang keras untuk menjajah dan melakukan invasi terhadap budaya dan tradisi lokal di tempat dia mengajarkan yoga. Itulah sebabnya ketika zaman dahulu agama Hindu datang ke Indonesia, ke Jawa, itu yang diberikan hanyalah raja-raja. Jadi sesungguhnya yang mengetahui Raja Yoga atau agama Hindu itu hanya raja. Sedangkan raja itu juga tetap melaksanakan ritual-ritual pemujaan seperti leluhurnya sebelum ada agama Hindu ini, karena oleh Krishna dilarang. Jadi Raja Jawa tetap itu melakukan pemujaan tetap di pura. Mereka udah pura, tidak bikin kuil seperti di India. Jadi pemujaannya tetap di pura, dan dia tetap melakukan pemujaan, tidak dirubah. Cara pemujaan juga, sesajinya juga, sesembahannya tetap sama. Tetapi mereka belajar Raja Yoga. Demikian saudara-saudara. Jadi sehingga seolah-olah agama Hindu itu tidak ada persamaan di antara India dan Bali dan Jawa. Sesungguhnya persamaannya adalah di ilmu pengetahuan Raja Yoga atau rohaninya. Karena rohaninya ini jarang dibicarakan dan tidak diekspos di dalam publik, kepada publik, maka orang-orang biasa, orang-orang umum, orang-orang yang di luar Raja Majapahit, yang khususnya yang di Indonesia ini, di luar Majapahit itu jarang yang memahami Raja Yoga. Itu memang hanya keturunan-keturunan dari Raja Majapahit. Sehingga banyak orang-orang Hindu, pengikut Hindu, tidak mampu memahami apa itu Hindu sesungguhnya. Jadi Hindu sesungguhnya adalah yoga atau Raja Yoga. Tetapi Raja Yoga tetap berjalan seperti saya tetap mempelajari Raja Yoga, tetapi saya juga mengikuti Dresta Bali karena saya orang Bali. Saya tetap biasa mengikuti cara-cara Bali. Tetapi rohaninya saya mencarinya melalui Raja Yoga. Dan Raja Yoga ini saya terima dari paman saya atau om saya. Dan saya mempelajarinya, dan saya juga mencari beberapa guru, banyak guru yang saya untuk menempa saya ini, banyak sekali guru yang ada di Indonesia ini, sehingga saya bisa menguasai serada dari Raja Yoga, yaitu saya mampu menguasai asanas, pranayama, bana, mudra, puasa, sedekah atau yatnya, dan samadhi. Itu semuanya sulit, saudara-saudara. Itulah 7
serada yang harus dikuasai oleh seorang Raja Yoga. Gampang dibicarakan, asanas, pranayama, bandha, mudra, gampang dibicarakan, tetapi sulitnya luar biasa di dalam prakteknya. Demikian saudara-saudara, inilah wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan wahyu ini, dengan ilmu pendawan Raja Yoga ini, kita bisa memiliki dharma dan terbebas dari dosa. Karena hanya dharma yang bisa membebaskan manusia dari dosa. Demikian saudara-saudara, semoga dipahami supaya kalian tidak lagi berpikir kacau bahwa Bhagavad Gita itu adalah kumpulan dari Upanishad. Upanishad dengan Bhagavad Gita sangat berbeda, bahkan bertolak belakang. Tetapi karena tafsir dari Bhagavad Gita yang beredar di seluruh dunia sekarang sudah disesatkan, dibawa-bawa, disama-samakan dengan Upanishad, maka seolah-olah itu Bhagavad Gita sama dengan adalah kumpulan dari Upanishad. Makanya untuk mempelajari Bhagavad Gita, kalian harus baca aslinya dan jangan berpegang kepada tafsirnya. Kalian harus mencari, menganalisa, mendalami apa sih sebenarnya maksudnya. Demikian saudara-saudara, semoga kalian bisa memahami, semoga ini bisa dipakai untuk sebagai pegangan supaya kalian bisa benar-benar moksa sesuai perintah Bhagavad Gita. Jangan lagi kalian berpikir bahwa orang mati nanti bisa moksa. Nah, itu adalah Upanishad. Kalau di dalam Bhagavad Gita, mati itu binasa. Demikian saudara-saudara, semoga dipahami. Terima kasih sudah menonton.